Allahu 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 Allah. Alhamdulillah, la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin naqul asbab sujudi sahwi arba'atun. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali kita ditemukan oleh Allah Ta'ala dalam majelis yang berbahagia ini. Semoga kehadiran kita dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Asbab sujud sahwi arba'atun. Jadi malam ini kita akan membaca terusan dari penjelasan kitab kita sampai kepada sebab seseorang di dalam sholat disunnahkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang melakukan sesuatu ibadah, sesuatu perbuatan di dalam sholat yang terlaku hal itu, jika terlaku maka sholatnya tidak batal, tapi bisa menyebabkan ketidaksempurnaan sholat, sehingga supaya sholatnya tetap sempurna disempurnakan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud diakibatkan oleh kelalaian. Lupa mikir. Kutik. Jadi sujud yang dilakukan oleh seseorang baik ketika dia melakukan sholat wajib atau ketika melakukan sholat sunat, sama. Masih ingat apa bedanya? Halo? Masih ingat apa bedanya sholat wajib dengan sholat sunat? Apa bedanya sholat wajib dengan sholat sunat? Bedanya di niat. Lain dari niat samo. Ingatkan itu. Jadi kalau dia samo baik kedudukannya, jadi hukum sahwinya juga sama. Jadi kalau seandainya terjadi salah satu dari 4 yang akan disebut ke ini, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunat, maka seseorang itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan 2 kali gerakan sujud, dilakukan setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sujud sahwi adalah melakukan 2 kali gerakan sujud yang dilakukan setelah tahiyat akhir sebelum salam.
Kalau kita nak melakukan sujud, maka ketika duduk tahiyat akhirnya, duduknya dalam posisi duduk tahiyat awal. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir beda tak duduknya? Nah, kalau kita nak melakukan sujud sahwi, terbayang? Sekarang kita terjadi sesuatu ini menyebabkan kita harus sujud sahwi. Kita tetap waktu tahiyat akhir dibaca tahiyat akhir, tapi posisi duduknya duduk tahiyat awal. Ingat, ini sunnah, tidak wajib. Kenapa? Kalau kita posisinya duduknya duduk tahiyat awal, itu memberikan pelajaran dan peringatan kepada kita, kau tuh masih ada yang nak kau gawe itu, karena kau masih duduk tahiyat awal. Kan kalau kita duduk tahiyat awal bergeraknya lemah. Kebayang tak tahiyat awal? Lemah tak bergerak? Lemah. Tapi kalau duduk tahiyat akhir, satu bergerak habis, penutup ke akhir. Nah, jadi kita disuruh duduk tahiyatnya duduk tahiyat awal, bacaannya tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Selesai, berhenti dengan langsung Allahu Akbar, sujud. Bacaannya subhana man la yansa wa la yashu. Subhana man la yansa wa la yashu, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lalai. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebut bacaannya seperti bacaan kita sholat itulah. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yansa wa la yashu, 3 kali. Allahu Akbar, posisi duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah tahiyat lagi. Tahiyatnya sudah. Tuh. Sujudnya 2 kali. Kalau sujudnya sekali, itu sujud subuh. Ini sujud sahwi, sujudnya 2 kali. Nah, tinggal kaget yang punya kesalahan itu siapa. Kalau yang punya kesalahan itu diri dewek, waktu nak sujudnya mesti pakai niat Allahu Akbar. Waktu nak turun itu harus ada niat. Saja sujud sahwi. Kalau tidak pakai niat, masih ingat pelajaran niat? Niat itu untuk membedakan ibadat sama adat. Coba kalau habis tahiyat kita sujud apa coba? Yang membedakan kita sujud tuh. Kalau kita tidak pakai niat sujud sahwi, jadi sujud apa? Sujud apa? Namanya sujud sudah habis lah tahiyat. Nah, sujud apa pula nam? Oh, karena pakai niat jadi namanya sujud sahwi. Baca maju tak?
Duduknya maju. Nah, maju. Jadi kalau dia tidak pakai niat, namanya sujud apa? Tapi dengan dia pakai niat, tahu, wah ini sujud sahwi. Yang dituntut pakai niat waktu nak sujud itu, kalau seandainya yang salah tu diri dia. Kalau yang salah tu diri imam, kita makmum tidak ada perlu pakai niat. Kalau kita sebagai makmum, imam melakukan sujud sahwi, makmum tidak dituntut pakai niat. Karena yang salah bukan kita, yang salah itu imam. Yang salah itu kan Ustaz imam. Apa kita nak sahwi? Posisi kita jadi makmum. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Puji Nabi, dijadikan imam itu dipeloi. Jadi apa yang digawikan oleh imam, makmum peloi. Imam sahwi, melok sahwi. Walaupun yang salah tadi imam. Kalau imam sahwi kita merasa tidak salah, lantas kita tidak melok sahwi, kita jadi batal. Nak batal, kita menyalahi perbuatan imam. Makmum yang menyalahi perbuatan imam, maka sholatnya batal. Kecuali sholatnya yang tidak sama itu boleh menyalahi perbuatan imam kalau sholat itu akan cedera. Example, kita tahu, kita yakin sholat isya sudah 4, tahu-tahu imam berangkat. Kenapa imam berangkat? Karena dia yakin 3. Nah, jadi kita berangkat lagi loh. Kita tidak boleh melok berangkat. Kita duduklah, bacalah tahiyat sampai Hamidul Majid, tunggu ke imam sampai salam. Kalau sudah sampai Hamidul Majid, imam masih belum salam, boleh ditambah doa-doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana taqabbal minna, basing doa. Sebab kalau kita mulut kita tidak berbacaan, tangan nunjuk, mulut berbaca tidak berbacaan, hati kita tidak konsen. Jadi biarlah mulut berbacaan, tak apa-apa, kata ulama boleh nambah doa. Imam sampai selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dakwah tidak batal. Kalau kita belok lagi melok imam, kita berangkat yang berapa? Imam yang berangkat dia keempat, dia yakin mau 3. Kita sudah yakin, jadi kita berangkat batal. Walaupun presiden kayak Prabowo, batal. Walaupun siapapun presiden, isya tetap 4. Malah ada Ustaz, kalau Prabowo jadi presiden, ada Pak. Misal, ya kan ini lagi sama-sama mengeluarkan berita hoax. Yang ini ngatakan hoax, yang ini ngatakan hoax, saling lempar, saling ngatakan ini ngatakan hoax, ini ngatakan hoax. Yang hoaxnya ngatakan kata Habib Rizik, ada yang menyebarkan fitnah. Kalau Prabowo menang, maka Yasin bakal hilang, maka paham Wahabi, paham Salafi
HTI yang akan keluar, paham-paham Ahlussunnah akan dihapus. Kata Habib Rizik, siapa yang buat fitnah macam itu? Itu 212 Monas besar-besar macam maulud tu. Gawi siapa galak? Wong Salafi macam maulud macam itu. Dengarlah video YouTube dia, mana setuju? Ya dah jadi soal mereka tidak galak, ya sudah. Tapi artinya tidak kata yang dibuat bakal dibuang, tidak. Kalau dengan anak tidak susah-susah, lana a'maluna walakum a'malukum, gawe kamu, gawe kamu, gawe kami, gawe kami. Kamu tidak maju maulud, sudah. Kamu tidak galak yasin tahlil, lajulah. Tapi jangan nyudei, jangan nyalai amal ibadat wong lah. Nah, itu prinsipnya. Nah, yang ini fitnah, yang ini fitnah. Pokoknya penuh dengan dunia fitnah. Anak nak fitnah, nak apa jiwa, pokoknya anak melo Habib Rizik. Apa uji Habib Rizik, itulah keputusan pribadi anak. Banyak khobar-khobar yang baik tentang salam dari Rasulullah untuk Habib Rizik. Almarhum Habib Salim Asyatiri nyampaikan salam dari Rasulullah untuk Habib Rizik. Teruskan, yuk tahu Rizik, teruskan perjuangannya. Cobalah kalau Rasulullah ngomong macam itu, apalagi lah salah. Yang ngomong Habib Salim Asyatiri. Sultan ulama Habib Umar bin Hafid begitu juga dapat salam dari Rasulullah untuk Habib Rizik. Habib Saleh Al-Adrus Malang, menantu Samahatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Profesor Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, mimpi ketemu Rasulullah, minta sampai ke salam kepada untuk Habib Rizik. Kira-kira di mana lagi lah salah. Nah, yang jelasnya kalau untuk urusan dunia, ada dah Habib Rizik ngambil keuntungan dari keberhasilan itu? Ada? Nak jadi apa Habib? Ketua Ketim? Habib Rizik nak jadi ketua Ketim? Tidak. Habib Rizik bakal jadi Menteri Agama? Tidak. Habib Rizik nak jadi duta besar? Tidak. Habib tidak ada keinginan untuk menjadi apapun. Dan sampai kapanpun Habib Rizik punya tekad akan memerangi para penguasa yang zalim. Siapapun dia. Hatta nanti Prabowo menang, Pak Prabowo menang, beliau berbuat zalim, Habib tetap akan memerangi kezaliman. Jadi tidak ada kepentingan, ya. Jadi balik kepada hal itu, imam yang melakukan lebih jumlah rakaat, makmum tidak boleh mengikutinya. Tapi kalau imam melakukan ibadah sunnah, makmum mesti mengikuti perbuatan imam itu. Example, kita sholat subuh, jemaah masbuk, wong sudah boleh 1 rakaat sholat subuh, kita baru datang, kan rakaat kedua imam macukup, ya. Kita belum, kita baru 1. Kalau kita makmum peloi, elo doa amin, amin. Imam selesai salam, kita nambah 1 rakaat, rakaat terakhir kita kunut lagi. Tadi kunut melo imam, ini kunut punya kita.
Nah, itu jadi posisi yang sunnah yang dilakukan oleh imam, si makmum melok dan dia tidak perlu berniat sujud sahwi. Tadi kan nak sujudnya pakai niat Allahu Akbar. Waktu nak turunnya pakai niat saja sujud sahwi. Karena kesalahan ada di kita. Kalau kita melok imam tidak perlu pakai niat. Melok imam sujud, melok sujud bacaannya sama, tapi tidak nuntut imam niat karena posisi jadi makmum. Yang berniat tadi kalau salahnya ada di kita. Kaget salahnya ada di kita. Walaupun kita jadi makmum, baca juga salahnya dari kita. Ya, kita tengok penjelasannya ya. Asbabus sujud sahwi arba'atun. Sebab sujud sahwi itu ada 4. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salah atau ba'dil ba'd. Yang pertama penyebab sujud sahwi itu adalah tarku ba'din ay wahidin yaqinan walau amdan, yaitu dionyo sengaja atau tak sengaja meninggalkan min ab'adis salat, dari sunat ab'ad. Nah, jadi penyebab sujud sahwi ini seseorang meninggalkan sunat ab'ad di dalam sholat. Masih ingat pelajaran dalam sholat ada berapa sunat? Ada berapa sunat? Ada 2 sunat. Sunat ab'ad sama sunat hayat. Sunat ab'ad itu kalau ditinggalkan sahwi. Kalau sunat hayat ditinggalkan tidak sahwi. Sunat hayat itu diantaranya usolli, doa iftitah, ngangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar setiap gerak-gerakan sholat, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan iktidal, bacaan antara 2 sujud. Itu sunat hayat. Kalau nunjuk waktu tahiyat, assalamualaikum nolehnya, noleh kanan, noleh kiri, noleh kirinya, itu sunat hayat. Ya. Au ba'di ba'd, atau bagian ay au tarkil ba'din minal ba'dil wahid katarki kalimatin minal qunutil ladzi sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kadza idgham harfin akhar amma tarkul alfa min al-fa'ina katarki awil waw. Jadi atau meninggalkan bagian dari ab'ad. Dia sunat ab'ad tapi bagian dari ab'ad. Misal wa sallallahu ala sayyidina atau wa sallallahu ala Muhammadin, itu ab'ad dalam kunut subuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dibaca waktu kunut, itu ab'ad di dalam ab'ad. Waktu kunut doanya baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa sahbihi-nya tidak dibacanya, tetap sunat sujud sahwi. Karena nyebut wa ala alihi wa sahbihi
di dalam sholawat waktu kunut itu ab'ad di dalam ab'ad. Ab'ad di dalam ab'ad. Yang termasuk sunat ab'ad pertama, maca tahiyat awal. Kedua, maca sholawat waktu tahiyat awal. Ketiga, maca kunut. Keempat, sholawat waktu kunut. Kelima, wa ala ali wa sahbihi wasallam waktu kunut, berdiri waktu kunut. Yang kelima, maca. Yang ketujuh, maca Allah wa ala ali sayyidina Muhammad waktu tahiyat akhir. Itu termasuk yang harus diperhatikan. 7 sunat ab'ad. Jadi kalau dia meninggalkan ini, salah satu dari ini, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Asani fi'lu ma yubtulu 'amduhu wa la yabtulu sahwu idza fa'alahu nasiyan sawa'un hasala ma'hu ziyadatun bitadaruki ruknin amla wa dzalika ka tatwili ruknin qasirin wa huwa i'tidal lam yutlaq tatwiluhu wa julusu baina sajdatayn kadzalik wa qalili kalamin wa aqli wa ziyadatin rak'atin wa mislahu salamun nasyan bi ghairi mahallihi. Yang kedua, penyebab sujud sahwi adalah melakukan segala sesuatu yang seandainya mayabtulu amduhu tidak batal mengerjakannya kalau dianya menyengaja dapat ma yabtulu amdu wala yabtulu sahwu. Jadi kalau disengaja digawe kenyo salatnya batal, tidak sengaja tidak batal. Idza fa'alahu nasiyan, kalau digawe kenyo misalnya dia nambah rakaat salat, boleh tak? Tidak sengaja. Tidak sengaja. 3, tidak sengaja. Sahwi baik. Dia cepat masuk surga tambah 2. Kenapa? Dia lancang masuk surga. Wong Isa 3, wong Isa 4 atau 6. Kenapa? Dia cepat. Kenapa? Nak cepat mati baik. Biar besar juga pahalanya subuh 5. Nyambung duha. Baca. Sengaja batal. Jangankan 1 rakaat, 1 bacaan rukun sengaja tidak boleh. Tapi tidak sengaja dia ngawikannya sahwi. Atau dia manjangkan rukuk, tidak dikokon manjang, dipanjangkan. Atau dia nyuruh anda tidak dikongkon, cuman dia sengaja lama 2,5 jadi rusak ada ukuran misal dia ngomong dikit wa akli atau dia makan. Misal kita undangan sudah maghrib, ada wong pindah rumah, ya wong beruang lah, yang sedekah tu wong beruang, wong berduit, wong beruang tu kan kalau dibaca wasol beruang, kalau dia dibaca wakaf beruang, ada wakafnya beruang, berarti berduit. Lalu dia
Berduit tidak, tapi suaranya kuat, beruang. Ya, kita ni kadang-kadang salah-salah dodoan ni kita agak payah. Aku nyari gawian ini payah. Boleh gawian tapi cak susah nian. Bos nak marah baik. Kau gawi mana? Di rumah makan Ustaz. Sudah alhamdulillah. Ya tapi bos nak marah, kenapa sepi? Ya namanya rezeki itu kita dah baca mak mana. Ya kadang-kadang merek rumah makan tu pengaruh juga. Ya kan? Pengaruh apa? Wong nak beli. Ya tak? Judul lagi bagus. Nama toko tu. Maka tu kalau nak bergawe, nama toko itu juga harus diperhatikan supaya tidak bikin kita macam mana. Rumah makan sabar nanti kan sepi. Ya sabar. Ada orang bilang enggak. Maksud yang punya tadi sabar menanti itu kalau banyak orang beli sabar lagi memadai kira-kira. Rupa tak mai tahu. Sabar kan. Sehingga pelajar ni banyak lang-langung saling awas ya. Ada yang jual gorengan tidak laku. Salah juga dia. Gorengan 2003 tidak laku. Sama. Inilah 2000 laku. Ini 2014. Dia masih jual 2003. Masih. Jadi kadang-kadang kato-kato itu yang bikin orang malah lama. Jadi dia nak benar, maconya tu nak benar. Maka tu dalam ngaji gua kan diatur. Ngaji tu diatur. Mestinya kucing makan, tikus mati. Kan beda. Kucing makan dia kucing makan, tikus mati ya tikus mati. Tapi ketika dia maco kalimat itu salah, jadi pemahamannya salah. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Berarti kucing ini makan tikus itu mati. Pada ceritanya kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kan jadi bahasa maco itu menentukan apa? Menentukan tujuan, ya. Nah, sudah. Rumah makan apa dia? Masakan lama. Nah, siapa nak beli? Rumah makan masakan lama. Maksudnya resep rumah makan kami ini wong lama. Jadi sedap nian. Kawan nak beli? Oh, basi galau. Jadi sama lah dengan tadi. Kalau dia punya berduit, maksudnya beruang. Jadi habis maghrib pergi kondangan. Karena rumah orang beruang tadi banyak makanan ni, ayam, daging, makanlah. Ya namanya orang syukur kan. Sudah, habis makan kalau macam. Kan tidak batal wuduk kalau kita makan. Batal tak wuduk? Tidak. Sudah. Kita yakin mulut kumur-kumur macam. Lagi solat. Selagi gigi ni ada rendang. Ada rendang.
12.000 ya. Di uang 12.000 kan tuh tegoknya. Jadi wa'akal dia makan sedikit. Jadi walaupun makan sedikit dalam sholat sengaja batal. Tapi kalau dia tidak sengaja, misal ada bekas nasi, bekas apa, tetegok tidak batal, tapi dianggap lalai. Mestinya sebelum sholat tadi kumur-kumur, sikat gigi, supaya bekas-bekasnya itu tidak ini lalai. Atau macam nak sholat ngopi dokin, ngeteh, jadi zatnya ini masih batal. Sholat sambil ngopi. Pernah ada kejadian imam lagi sholat makan nabi makan relaksa. Imam makan relaksa aja dia apa? Decap. Tanya apa? Relaksa. Belajar dari mana? Yang makan relaksa. Biar lemak mulut. Nah benar-benar lama relaksa. Acu. Baca siapa? Kita tuh nak hati-hati, itu tidak hati-hati. Bukan kalau imam tuh lantas kita anggap benar kalau kita tuh ngitung. Sholat nih ngitung juga. Jangan basing baik. Kalau pecah salah tinggal kejadian. Ini kejadian. Anda juga boleh dengar cerita. Nemui dah. Tapi masuk akal bisa jadi. Imam gigi palsu. Jadi lagi imam lepas. Kalau dia ngaso imam, dia nyetorun ngembek gigi. Ngingok dia nyetorun sangko makmum rokok. Ini posisi lagi maca Fatihah. Kita di makmum kan mikir, no, Fatihah belum habis lah rokok. Itulah kadang-kadang tidak kontrol. Makmum juga tidak kontrol. Jadi akhirnya rusak. Hari itu sholatnya rusak. Posisinya sholat Jumat. Mana? Ulang baru. Gigi bagi takbir baru. Iya. Amanah Habib Rizik dalam menghadapi pemerintahan yang zalim, beliau mewanti-wanti untuk hari-hari ke depan ini tinggal beberapa hari lagi, 3 minggu dah. Yes, kita 3 mingguan lagi. Jadi saran beliau tidak ada lain penyerahan diri kepada Allah yang selalu diulang oleh Wakil Presiden kita Pak Sandiaga Uno. Firman Allah, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair." Jadi katakan ya Muhammad, ya Allah, malikal mulki, raja yang meraja, tu'til mulka man tasha, dia yang akan mengkaruniakan jabatan, mengangkat seseorang jadi raja itu siapa yang dikehendakinya. Wa tu'izzu man tasha, siapa yang nak dimuliakan yang dikehendakinya. Wa tuzillu man tasha, siapa yang nak dihinakannya siapa yang dikehendakinya.
Biadikal khair, di tangannya lah kebaikan itu ada pada Allah. Nah, jadi cuman kita sebagai manusia, sebagai hamba, yakin kemenangan segala sesuatu tuh datangnya dari Allah. Cuman mak mana nak dikatakan kita nak menang nak kalah kalau kita belum berperang. Jangan kita kira musuh tuh ngelawan dari kita. Badannya besar, belum tentu ngoco kuat. Kita ajak lagi ya, kalah gemuk. Menang kita kecil. Cuman kalau dengar suara, menang dia. Nah, lantang. Oh, jadi aku bisa kelutu. Baru tak lagi uji kita. Belum tentu tangannya besar tuh kuat. Mungkin gembok. Yang kita kurus di tulang ada. Iya, mentang. Lantang. Dengkang, tulang itu kau. Jadi belum tentu kita. Oh ini dah usaha kita, ikhtiar kita tetap menyerahkan kepada Allah dengan cara tetapi memenuhi masjid-masjid berjamaah bagi yang mampu untuk hadir, diusahakan hadir, kecuali yang dia uzur. Selagi dia tidak uzur, digabungkan ke masjid, ke musola, kemudian ibadah-ibadah sunnah dilakukan, sunat, puasa, dan Habib menyarankan kepada kita diisi waktu antara maghrib, setelah maghrib dan setelah subuh itu dengan pembacaan Al-Quran. Ya, baca Al-Quran sehari 1 juz. Jadi kalau sehari 1 juz atau lebih, coba. Kalau kita ini yang hadir ini 500-an jemaah. Yang hadir ini 500 ini. Ditambah yang tegak-tegak, ditambah yang di luar, bukan dikit. Kalau separuh ini 250, artinya sudah dapat majelis kita satu hari sudah bisa mendapatkan 10 Al-Quran. Majelis kita, bukan cuma majelis kita, di Indonesia berapa banyak. Nah, itu bukti salah satu usaha kita dengan tujuan, dengan kita baca Al-Quran, kita minta kepada Allah jadikan mereka yang saat ini hatinya akan berbuat kecurangan, kezaliman, Allah jadikan berbalik untuk menegakkan yang benar. Cuma kita minta satu, agar mereka berbuat dengan jujur dan adil. Laksanakan dengan aturan, jangan keluar dari aturan. Macam bapak-bapak yang tua-tua itu kita ajari, jangan sampai kita jangan sampai mereka-mereka yang tua itu salah. Sayang, suara umat Islam itu sayang kan? Kaget tujuh kita yai, kalau yai muka kaget muka kertas pemilihan presiden. Nah, yai buka kertas itu supaya ini mantap. Tangan kiri yai tutupkan, tangan kiri yai tekan sebelah kiri, nah tangan kanan deh yai cucuk ke dengan paku. Kita nyu tahu, jangan sampai kaki bergerak kertas itu. Jadi tangan kiri nahan, tangan kanan yang nyucuk. Jadi mantep, sebab kalau kaget yai itu geger, nah ini kaget salah, sayang. Jadi kan tangan kanan yai itu. Jadi tangan kiri nutup belah kiri, tangan kanan nutup. Itu kita tahu itu aturan. Kesian dengan yang tua-tua. Kalau kita muda insya Allah. Ya, jadi kalau kita sudah mengikuti aturan, insya Allah aman. Tuh, jadi kita baca Quran, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Atas. Apa yang kita baca? Baca sholawat 1000 kali. Minta itu
Minta apa? Supaya di negeri ini bisa menjalankan sesuai dengan aturan. Kalau aturan undang-undang negara ini dijalankan dengan benar, lihatlah, sekian puluh tahun Indonesia sudah merdeka. Semua agama yang ada di Indonesia nyaman dan aman. Itu kembalikan yang macam itu Alhamdulillah. Yang sholat, yang ibadah, jangan lagi akan adanya aturan-aturan yang akan mengecilkan Islam. Itu harapan. Nah, tapi kalau kita tidak berjuang, tidak mencari, ya tapi kalau kita mengenali berita-berita ini kan hebat-hebatan, ya, hebat-hebatan. Tinggal kembali kepada pemilihnya, pendukungnya, mak ini dan mak itu. Yang jelas sebagai guru, sebagai pendakwah, cuman mesen siko pilihlah yang mereka yang akan membela agama Allah. Itu baik. Siapapun juga dia, pilih yang membela agama Allah, yang akan membela agama Allah, yang menjaga kemuliaan dan kesempurnaan agama Allah. Siapapun juga dia, itu baik yang dipilih. Ingat, jangan salah. Karena tugas kami watawasau bil haq, mengingatkan. Terserah Anda nak milih siapa, terserah, ya. Cuma berpikirlah untuk kepentingan agama kita. Kalau umat Islam jengok gimana? Yang ditembak ini baru ini yang mau sholat di jalan ditembak. Masjid ditutup, tidak boleh sholat di masjid, mau sholat di jalan ditembaki. Nah, itu karena ada hubungannya kepada Cina, karena berhutang dengan Cina. Banyak hutang dengan Cina tidak terbayar, akhirnya Cina ngatur negara dia. Nah, itu yang kita hindari, ya. Nah, jadi apa yang sudah diisyarat beberapa hari ke depan ini, penyerahan diri kita kepada Allah dengan tawakal, dengan ikhtiar, dengan usaha. Itulah tadi kita minta mantapkan hati dan kita minta pelaksanaan sesuai dengan aturan, supaya kotak-kotak yang kertas itu, kotak suara itu jangan sampai terjadi hari hujan, kaki pedok. Nah, minta dengan Allah. Termasuk kalau sampai hari hujan itu rusak, bahaya. Jadi kalau baca minta jangan sampai rusak, ya. InsyaAllah ta'ala apa yang diharapkan dan memang terbukti, insyaAllah sampai sore ini ada rekaman Pak Sandiaga Uno ngomong, saya akan menggunakan gaji saya untuk fakir miskin dan du'afa. Gaji dia, dari gaji dia wakil presiden untuk fakir miskin dan du'afa. Pak Sandiaga Uno itu dia punya karyawan 50.000 karyawan. Kalau satu karyawan gajinya 1 juta, 50 miliar gajinya sebulan untuk gaji anak buahnya lagi. Jadi gaji dia berapa? Nah, jadi dia maju tuh bukan dia butuh di kita butuh dia berdua untuk menyelamatkan negeri ini. Jadi kita kalau sudah aman, nyaman, dolar balik murah lagi, ekonomi balik normal, harta kita, rezeki kita, iwak kita, pertanian kita, beras, gabah. Ini kan mahal-mahal kalau termasuk pelacur 80 juta. Mahal. Mana kejo ini. Jadi anak ini mulut bersehat,
pagi ni anak ni tak sehat, ya. Jadi nyampaikan amanat dari beliau untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.